Maka bagi oknum-oknum manusia, bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Bagaimana caranya menghancurkan bangsa ini? Bagaimana caranya? Dibalik maknanya, oh kalau begitu, kalau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama, jauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya, jauhkan kecintaannya khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada para ulama, cintanya kepada para aulia, cintanya kepada dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini melentur, umat itu mudah dijeblokkan. Dari mulai Ki Muqayyim, Ki Muta'at, Ki Abdul Jamil, Ki Abbas, Mbah Ki Muhammad Hanafi Jaha, Ki Soleh Bedokerem, dan tokoh-tokoh Ki Said Gedongan, dan Ki Ismail, berapa banyak ulama-ulama di daerah Sindang Laut, Buntet, Cirebon khususnya, sampai Ki Talho dan lainnya. Sampai sekarang kita ngaholi bersama-sama bagaimana jasanya Al Habib Toha bin Hasan tersebut. Beliau juga seorang panglima, beliau seorang tokoh ulama yang luar biasa yang kita holi bersama-sama ini. Dan maqamatil qutbiyahnya beliau luar biasa, ketinggian maqam kutubnya luar biasa. Semoga kita mendapatkan barokah rahmat yang diberikan kepada para beliau sampai kepada kita-kita ini. Maka dari itu apabila kita sering bercermin kepada para beliau, apa diantaranya? Malu kalau menjadi umat dipecah belah, malu kalau menjadi bangsa dipecah belah. Mestinya harusnya begitu. Kita harus berbuat apa? Harus rangkulan tangan, sepegangan tangan yang kuat, yang erat. Tunjukkan kami bangsa Indonesia, bangsa yang besar, tidak mudah dikena hoax dan lain sebagainya. Tidak mudah kita dibentur-benturkan. Kita tunjukkan kekuatan kita, kehebatan bangsa Indonesia yang sudah turun dari nenek moyang kita, pendiri bangsa kita. Itulah harapan yang kita khol di mana-mana supaya kita tidak melupakan jasa-jasa para beliau. Kalau kita mau menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, malu rasanya kepada para beliau. Harus kita kembali kepada para beliau. Bagaimana jasanya para beliau, itu hikmahnya hal. Di satu sisi beliau memang warathatil anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan beliau mendapat nas dari Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallah min ibadihil ulama, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka dari itu apabila kita sadar kepada para beliau itu, di samping kita menziarahi, kita ingat jasanya para beliau, lalu kita introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sering saya ucapkan, mau bosan atau tidak terserah, kita lihat Gunung Jati saja, tidak usah jauh-jauh. Lihat Gunung Jati lah, kalau ke Sunan Ampel terlalu jauh. Lihat Gunung Jati itu, separuh ziarah untuk non muslim, separuh untuk muslim. Ziarah masing-masing, yang pakai menyan, yang pakai lilin, yang pakai apa, monggo. Tapi sebelah kita zikirnya yang keras, zikirnya yang tajam, kok bisa bersatu, tidak pecah belah atau saling menyalahkan. Hei, zikirmu itu terlalu berat itu, zikirmu terlalu cepat itu, zikirmu enggak, kompak, rukun. Jadi saya malu kepada Syarif Hidayatullah, di dalam kuburnya saja masih bisa mempersatukan umat, dalam kuburnya saja masih bisa mempersatukan bangsa ini. Mestinya kita oleh-oleh ziarah, terutama oleh-olehnya apa? Malu kepada para beliau pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir saya mengambil satu hadis, apa diantaranya Rasulullah bersabda, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau kecintaannya kepada Rasulullah luar biasa, ya jangan tanya, imannya akan luar biasa. Tapi kalau kecintaannya kepada Rasulullah semakin melorot, ya imannya pun ikut melorot. Akhirnya iman itu tipis. Kalau sudah tipis mudah digoyahkan. Maka bagi oknum-oknum manusia, bagaimana cara menghancurkan umat Islam? Bagaimana caranya menghancurkan bangsa ini? Bagaimana caranya?
Dibalik maknanya, oh kalau begitu, kalau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama, jauhkan kecintaannya kepada tokoh agamanya, jauhkan kecintaannya khususnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada para ulama, cintanya kepada para aulia, cintanya kepada dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini melentur, umat itu mudah dijeblokkan. Sebaliknya, bagaimana cara menghancurkan bangsa dan negara ini? Jauhkan kepercayaannya kepada pemerintahnya, jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri-nya dan lain-lain. Bikin hoax dan luar biasa untuk menjauhkan kedekatan kita atau kepercayaan kita kepada bangsa dan negara dan pemerintah dan TNI Polri. Kalau ini sudah digoncangkan mudah, berarti kita akan dipecah belah dengan gampang sekali. Maka dari itu, pentingnya di sini kita akan bertanya kepada semua di sini, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Tingkatkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para sahabat, cinta kita pada para ulama, cinta kita kepada dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,